Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan pemuda GPIB Pasar Minggu, dekat dengan Tuhan itu menjadi kebutuhan mutlak bagi kita, terlebih saat-saat ini. Yuk kita bersama-sama mau beribadah, mendengar sabda Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah pemudamu mempersiapkan diri untuk menjadi tempat bagi sabdamu, supaya kami mendapatkan kekuatan sejati dari Tuhan, terlebih saat kami sebagai pemuda yang harus berkiprah dalam kehidupan ini. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Iya, begini, rekan-rekan pemuda, ya khususnya Mbak Livi nih. Mbak Livi, situasi yang saat ini menjadi isu sangat keras itu dalam lingkungan kehidupan manusia, khususnya di gerakan pemuda. Apa komentar Mbak Livi mengenai banyak orang kemudian terlampau sulit untuk melihat tentang dirinya, siapa aku ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak pemuda-pemuda juga ada yang mengalami kesulitan berkenaan dengan penguasaan diri begitu. Bagaimana komentar Mbak Livi tentang hal itu? Apakah memang demikian? Ya Pak, menurut saya memang situasi sekarang membuat semua orang tuh jadi bingung, jadi mencari jati dirinya mereka kembali, siapa sih saya sebenarnya. Menurut saya Iya. dia bilang itu benar ada. Gitu ya. Ya. Loh ini gerakan pemuda Pasar Minggu memberikan tema Me Before You. Wah, keren banget nih, Me Before You. Me-nya ini Me-nya besar ya. Ya. Maksudnya Yesus ya. You-nya siapa? Ya kita semua ya. Kita semua ya. Ini kan berkaitan dengan pengenalan ya. Pengenalan siapa me, siapa you kan begitu ya. Siapa me, siapa you. Berarti ada masalah di situ kan? Nah, gitu ya. Iya, nah oleh karena itu begini, ya memang jujur saja sebenarnya itu bukan hanya pemuda yang mengalami itu ya. Tetapi bahkan siapapun, termasuk orang yang di atas pemuda lah, itu mengalami hal seperti itu. Situasi bagaimana sih orang mengalami kesulitan melihat dirinya itu ya. Saya mau cerita dulu waktu tahun-tahun 97 ya, 97, 98 lah itu ya. Di Banjarmasin itu. Saya itu pernah terjebak dalam satu kancah kerusuhan. Nah, yang tertangkap oleh mata saya itu adalah situasi yang chaos, anarkis. Yang tertangkap oleh mata saya monster-monster yang begitu mengancam akan diri saya waktu itu. Sementara saya di depan mata saya harus bertanggung jawab untuk istri saya, ibu, untuk anak saya, untuk orang tua saya waktu itu. Dan juga untuk jemaat waktu itu. Secara manusia, saya tidak tahu harus berbuat apa dan jangankan mau berbuat apa, untuk melihat diri saya itu juga susah waktu itu ya. Itu. Terus yang kedua, pada tahun 2015 kemarin, beberapa tahun yang lalu, kami kan mengalami kecelakaan terbalik itu. Perahunya di Pantai Cerita itu. Pantai Cerita.
Penumpangnya 8 orang, satu-satunya pria saya, yang lainnya putri semua. Dan pendeta semua, salah satunya ya istri pendeta Erdian. Jadi yang tertangkap oleh mata saya adalah lautan yang seperti itu. Ya. Sementara saya mau berbuat sesuatu untuk para pendeta perempuan tadi. Ya. Tapi melihat diri saya kecil banget ya, kecil sekali. Jadi susah melihat diri saya, siapa aku ini? Kecil sekali. Apalah ini? Apalah saya? Dibandingkan situasi seperti sekalipun saya seorang pendeta, pernah mengalami titik seperti itu. Ya? Titik seperti itu. Untuk melihat siapa sih aku? Dibandingkan dengan ancaman, nggak sebanding, kemudian nggak bisa melihat si aku ini. Ya? Nah, memang begini ya, disampaikan kepada kita, objek ya, yang dilihat oleh mata, maka mata ini sangat menstimulasi, sangat merangsang, sangat mempengaruhi hati dan pikiran. Nah, kita melihat kecenderungan dari mata saat menatap objek, itu adalah segala hal yang mencolok. Ya. Hal yang mencolok misalnya apa? Warna. Ya. Bisa juga gerakan. Nah, ketika secara fisikal misalnya, ketika melihat air, maka air yang ditangkap oleh mata itu bukan air yang biasa, tapi air yang bergelora begitu ya. Nah, itu. Demikian pula ketika menangkap api, bukan api yang biasa, bukan candle begitu, candle light begitu. Tapi api yang berkobar, ya. Itu secara fisikal. Kalau yang non fisikal, misalnya ketika melihat problematika, maka biasanya yang ditangkap oleh mata itu adalah gelombang kehidupan yang menerpa, gitu ya. Yang sangat-sangat mudah ditangkap oleh mata. Nah, itulah kemudian dianalisa oleh mata, diserahkan kepada otak kiri mengobservasi, mengidentifikasi, kemudian diserahkan kepada otak kanan menyimpulkan. Nah, kesimpulannya otak kanan adalah, wah, tantangannya begitu besar banget, sementara melihat diri sendiri begitu kecil, ya, begitu kecil. Ya. Mengapa bisa begitu? Ya sekali lagi, yang dimasak itu hanya gelombang-gelombang yang gede-gede, yang kelihatan oleh mata saja, dan kemudian tak ada peluang untuk ada alternatif lain. Contoh misalnya, kalau mata kita fokus hanya melihat seekor gajah, mata kita ya fokus melihat seekor gajah. Maka kemudian kita segera menyimpulkan, gajah adalah binatang raksasa. Ya. Soalnya nggak ada alternatif lain. Tetapi kalau kemudian ada alternatif lain, misalnya kita naik di menara yang tinggi, melihat gajah dari menara tinggi, maka keraksasaan dari gajah sebagai binatang hilang. Ya. Nah itu, sirna. Nah, dalam kehidupan ini ironinya banyak orang-orang itu lebih cenderung melihat persoalan itu hanya persoalannya saja. Tidak mampu melihat yang lainnya. Akhirnya ya begitu kecilnya aku ini. Tak sangguplah aku untuk menghadapinya. Tak sanggup untuk menghadapinya. Ya. Nah, bicara soal siapa aku. Ya. Bicara soal siapa aku. Aku itu sesungguhnya adalah pihak yang tidak dikenal oleh dirinya sendiri. Mengapa? Oleh selaput dosa yang begitu tebal. Ya.
membuat kemudian banyak orang kemudian tidak menjadi dirinya sendiri. Dan kemudian banyak orang bermasalah dengan penguasaan dirinya. Nah, orang yang bermasalah dengan penguasaan diri itu bisa berwajah overconfident. Ya. Kalau overconfident kemudian menjadi sombong. Ya. Atau sebaliknya bisa menjadi minderwaardig. Menjadi orang nggak percaya diri, bahkan tertekan. Tetapi keduanya sesungguhnya sama-sama sedang tidak menjadi dirinya sendiri. Ya. Nah sekarang pertanyaannya buahnya apa? Tidak ada. Buahnya tidak ada, tidak menghasilkan akselerasi kehidupan, tidak menghasilkan tenaga untuk kehidupan ini. Kalaupun toh dia hidup, maka hidupnya dikuasai oleh sesuatu yang tidak berdampak pada kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, jangan biarkan hidup ini seperti itu. Ya. Jangan biarkan seperti itu. Jangan biarkan hidup ini terombang-ambing seperti itu. Kita tidak boleh terjebak dalam atmosfer seperti itu. Janganlah mata pandangan kita hanya tertuju pada fenomena kehidupan. Maksudnya, segera alihkan perhatian dan tetapan kita kepada Yesus. Alihkan perhatian kita pada Yesus, fokus kepada Dia. Mengapa? Kristus bisa mengubah air menjadi anggur. Kristus bisa kendalikan kekuatan alam. Kristus bisa membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Kristus bisa berjalan di atas air. Dan oleh kasih-Nya menyelamatkan kita. Nah, Kristus yang seperti itu bukan dongeng, bukan halusinasi, bahkan di atas fakta. Yesus yang seperti itu. Ya. Nah, seperti itulah Yesus yang kita kenal. Berangkat dari pengenalan Yesus yang seperti itu, maksudnya ya. Berangkat dari pengenalan Yesus, ya. Baru kita mendapatkan kekuatan untuk memahami siapa aku ini. Bahwa aku ini adalah gambar Allah yang sudah rusak, tetapi telah terperbaiki oleh Yesus. Posisi sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah, dari Kejadian 1 ayat 27, itu telah dipulihkan kembali oleh Yesus. Nah, sehingga karakter yang dikenakan bukan karakter lain, kecuali karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan itu paling tidak apa? Apa, Livi, paling tidak karakter Tuhan? Kasih. Kudus. Itu karakter Tuhan. Dan juga ketaatan. Keteraturan itu karakter Tuhan. Nah, dengan karakter itulah, maka kemudian sadar betul, ternyata keberadaan kita tidak sekedar ada, tetapi terposisi diutus oleh Tuhan menjadi alat-alatnya. Ya, menjadi alat-alatnya. Nah, kalau menjadi alat-alatnya itu kan diperlakukan Tuhan sebagai keberadaan yang berharga kan? Dan memang demikianlah, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 4a, ya, di sana dikatakan bahwa kita itu sebagai keberadaan yang berharga di mata Tuhan. Nah, demikian pula sebagai pihak yang diutus Tuhan, itu menyadari akan hal itu. Ya. Sebagai pemuda, maka jadilah pemuda yang memiliki akselerasi, sebagai pemuda yang memiliki tenaga, ya. Dan akselerasi yang tinggi dapat diperoleh ketika memahami betul siapa aku dan siapa Yesus. Tapi tadi sudah disampaikan, me before you. Jadi mesti kenal Yesus dengan baik, baru kemudian bisa mengenal diri kita. Ya. Mengapa sih?
Ya Kristus dikatakan Kristus itu kan sebagai teknik ya, sebagai teknikus ya, itu ya. Artinya Yesus sebagai pengrajin, sebagai arsitek. Ya. Kemudian Yesus juga dikatakan sebagai demiurgos, ya, demiurgos sebagai pembangun. Yesus sebagai dasar, Yesus sebagai sumber pengharapan. Nah, berangkat dari itu, maka pemuda akan mendapatkan kekuatannya, ya, mendapatkan kekuatannya. Nah, kiranya itu yang menjadi hal yang perlu disampaikan kepada kita, supaya kita benar-benar memperhatikan, tampaknya penting sekali mengenal Yesus dan mengenal siapa aku. Titik temu dari keduanya itulah yang membuat pemuda menjadi pemuda yang punya energisitas, ya. Pemuda yang punya akselerasi, punya tenaga. Ingat, di tahun 2020 itu 50% lebih semua kegiatan itu akan diarahkan kepada pemuda sebagai kekuatan kita, termasuk di gereja ini. Ya, nah gereja yang pemuda yang menjadi harapan itu sudah barang tentu harus mampu menemukan pengenalan akan Yesus dan pengenalan akan diri sendiri. Selamat berjuang pemuda, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Me Before You menjadi tema kerinduan bagi pemudamu. Jadikanlah pemuda yang benar-benar mengenal Dikau dan akhirnya mengenal dirinya. Bahwa dirinya sungguh sebagai keberadaan yang sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mengutus pemuda untuk berkiprah, memberikan makna dalam kehidupan ini. Makna yang signifikan, terlihat dan dirasakan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam tugas dan karyanya sebagai pihak yang diutus Tuhan. Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Gimana teman-teman firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan? Kiranya firman Tuhan tersebut dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menjadi pelaku firman-Nya dimanapun kita berada. Jangan lupa ya, besok kita masih ada lanjutan dari online service hari ini loh. Seperti biasa di live IG GPGPIB Pasar Minggu jam 19:10. Jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya ya. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.